Kenapa 2027? Karena ada persyaratan selama 2 tahun kita tidak ada kasus Indonesia. Bulungan ini menjadi gula dan madu bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Kita kemarin membagikan kelambu ya. Kelambu ini khusus yang utama diberikan ke ibu hamil, kemudian anak-anak, balita, kemudian juga orang-orang rentan ya, termasuk masyarakat secara luas. Mari kita bagikan kelambu. Dan jelas bukan hanya pencegahan tapi pengobatan sampai paripurna, karena malaria itu tidak bisa dia makan obat hanya sehari, 2 hari atau 3 hari. Dia perlu waktu yang cukup lumayan lama, beberapa hari. Ini saya yakin sih ya, saya yakin 2027 ini akan bisa tereliminasi. Jadi saya minta tolong kerjasamanya untuk masyarakat ketika teman-teman puskesmas datang ke tempat Bapak, karena pengambilan darahnya itu harus malam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Selamat datang di podcast Obras, obrolan seputar kesehatan. Tentu saja masih bersama saya, host Jana Warno, yang akan menemani Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman semuanya, menuju eliminasi malaria tahun 2027. Dinas Kesehatan Bulungan terus berkomitmen melalui penguatan layanan kesehatan, bahkan pengendalian vektor, serta peraktif masyarakat. Mari kita bersama wujudkan Bulungan sehat yang bebas malaria. Nah, teman-teman, dalam wujudkan itu, saya di sini sudah hadir kembali bersama kita di sini dalam podcast ini, yaitu Bapak Imam Sujono selaku Kepala Dinas. Nah, teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini ada lagi yang baru bergabung. Podcast ini sudah 2 kali berjalan Bapak ya. Nah, Bapak mungkin kembali lagi Pak, ada yang baru mungkin belum melihat podcast kita karena baru-baru aja nih Pak. Nah, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri Bapak lagi Pak, kembali. Ya baik, terima kasih Mas Jano. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Adik-adik, saya Imam Sujono saat ini diberikan amanah menjadi penanggung jawab bidang kesehatan, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Tugas saya adalah membantu Bapak Bupati dalam melaksanakan visi misi Kabupaten Bulungan. Saya membantu beliau, sudah jelas itu di bidang kesehatan. Baik Bapak, kembali lagi Pak ya, kita bertemu lagi di sini. Saya lihat Bapak semakin sehat juga, semakin segar sekarang Pak. Nah, Bapak, hari ini Pak, tema kita itu membahas tentang peran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan persiapan eliminasi malaria di tahun 2007 Pak. Nah, mungkin Bapak sudah mengetahui secara umum Pak ya gambaran-gambarannya. Ya. Nah, mungkin pertama-tama Bapak bisa berikan informasi pada kita, apa sih Pak makna atau arti dari eliminasi malaria ini bagi Kabupaten Bulungan, dan mengapa target ini di tahun 2027 itu sangat penting Pak? Baik, terima kasih Mas Jano kesempatan yang diberikan ke saya untuk menyampaikan ini ke masyarakat secara umum, bahwa kenapa sih Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan itu melakukan eliminasi malaria di 2027? 2027 ini sebetulnya ini momen yang sangat luar biasa ya. Jadi begini, malaria di Kabupaten Bulungan itu ini penanganannya sudah lama. Nah, kita di 2016 yang lalu sebetulnya kita sudah mempersiapkan untuk melakukan eliminasi malaria. Kemudian ada COVID-19 dan kita juga masih berhadapan dengan beberapa penyakit lain yang kita tanggulangi.
kemarin kita sudah bersemangat sebetulnya setelah COVID kita mau melakukan eliminasi malaria di Kabupaten Bulungan. Tapi ternyata kami kemarin ada ledakan ini Mas, ada ledakan setelah di Sekata ada ledakan kasus malaria, kemudian 2024 itu Kabupaten Bulungan ada ledakan lagi di Hulu di Kecamatan Lompeso. Nah, ini ternyata setelah kami uji malaria di Lompeso itu kasus lokal. Nah, kasus lokal atau istilah kita di bahasa medisnya itu kasus indigenous ya. Padahal persyaratan menuju eliminasi itu salah satu syaratnya itu tidak ada kasus indigenous selama 2 tahun. Nah, kalau melihat dari itu, alhamdulillah nih apa yang sudah kita lakukan, kasus yang kemarin ledakan di Sekata di daerah tambang liar itu ini sudah kita teratasi. Kemudian untuk di 2024 kasus di di Lombia, Kecamatan Pesuk itu dari jumlah kasusnya yang sebegitu banyak, kemarin kami datang ke sana, saya langsung datang ke sana untuk melakukan uji. Ternyata kasus malaria yang ada di Kecamatan Pesuk ini tinggal 1 saja. Nah, saya melihat juga di beberapa kecamatan itu tinggal Antutan saja. Antutan ini kuning juga. Oh, kenapa Antutan? Padahal kan dekat-dekat kota. Kenapa kok masih ada malaria? Nah, kita harus mengetahui ini. Ternyata wilayah kerjanya Antutan ini banyak juga perkebunan-perkebunan yang baru dibuka. Nah, ini juga berpotensi seperti itu. Nah, jadi seperti itu Mas. Kenapa 2027? Karena ada persyaratan selama 2 tahun kita tidak ada kasus indigenous. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa mempertahankan kasus indigenous sudah ada selama 2 tahun. Upaya-upaya Dinas Kesehatan bersama jejaring untuk melakukan pemberantasan, penekanan, pengobatan ke masyarakat ini bisa berjalan. Mohon kerjasama semua ini, tokoh masyarakat, media, semua untuk bisa bersama-sama untuk melakukan penanganan khusus malaria. Mudah-mudahan 2027 kita bisa eliminasi. Itu satu niat yang baik Pak ya, tentunya kita bersama di Dinas Kesehatan, terutama untuk kasus malaria ini. Memang wilayah kita ini terlihat sangat sesuai dengan geografisnya seperti itu ya, banyak hutan ya. Nah, mungkin saya ingin bertanya lagi nih Pak, mungkin juga pemirsa juga perlu tahu bahwa faktor-faktor apa yang menyebabkan kasus malaria ini Pak masih menjadi tantangan di Kabupaten Bulungan, dan Bapak mungkin bisa kasih juga tadi Bapak singgung tadi beberapa wilayah yang menjadi fokus perhatian dari teman-teman Dinas Kesehatan. Ya, yang utama adalah mobilisasi manusia. Jadi mobilisasi manusia. Jadi dengan mobilisasi manusia yang cukup tinggi, ini juga memberikan potensi bahwa kita itu masih tetap selalu ada kasus malaria. Nah, Bulungan ini menjadi gula dan madu bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Ada beberapa tempat itu contohnya ya, ada beberapa tempat yang menjadi tujuan utama dari masyarakat di luar Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Ini yang orang datang ke sini. Contoh misalkan di beberapa tahun yang lalu di Sekata itu ada tambang liar. Tambang liar itu waktu itu sekitar 6.000-an. 6.000 orang yang data pendudukannya bukan di Kabupaten Bulungan, bukan di Sekata, dari mana-mana. Dan mereka itu biasanya sudah menggali, sudah mengeksplorasi tempat lain, sudah terkena ke sana, dari tempat asal datang ke Bulungan membawa penyakit malaria. Nah, di Sekata juga begitu. Ternyata setelah kita telusur di Sekata itu di hulunya
ini ada tambang liar juga, walaupun kalau di hulunya Pesuk itu lebih tertata ya, karena dikendalikan oleh masyarakat adat di sana, jadi tidak secara keseluruhan itu orang datang pada berdatangan ke sana, seperti itu Mas. Oke, berarti itu tadi penyebarannya Pak ya? Iya. Bapak sudah bisa memetakan lokasi-lokasi mana aja yang mungkin menjadi fokus perhatian dari teman-teman kesehatan. Nah, terkait itu Pak, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau jajaran Bapak untuk mencegah penularan malaria Pak semakin berkembang? Ya, baik. Kita untuk kerjasama dengan perbatasan Mas, perbatasan antara kabupaten provinsi, karena Bulungan ini berbatasan dengan Berau. Di beberapa minggu yang lalu kami datang ke sana untuk melakukan rakor atau koordinasi lagi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Berau, dan saya juga ada di sana untuk melakukan membahas bagaimana pencegahan, bagaimana mengendalikan, terkhusus untuk malaria ini. Jadi dengan adanya kerjasama itu, maka kedua belah pihak, para pihak bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan pencegahan. Kalau di Kabupaten Bulungan sendiri Mas, untuk mengatasi bahwa tidak terjadi penyebaran di lokus yang terjadi ledakan, kita kemarin membagikan kelambu ya. Kelambu ini khusus yang utama diberikan ke ibu hamil, kemudian anak-anak, balita, kemudian juga orang-orang rentan ya, termasuk masyarakat secara luas. Mari kita bagikan kelambu. Kemudian kita juga melakukan MBS namanya, screening ambil darah. Kita ambil darah untuk mengetahui bahwa seseorang ini ada enggak di darahnya mengandung Plasmodium ya. Kemudian juga kami melakukan upaya di desa-desa yang sekarang endemis untuk melakukan perdes bahwa setiap orang yang datang ke wilayah itu ini harus diatur, wajib untuk melaporkan, untuk diuji dulu bahwa dia membawa penyakit malaria. Tidak hanya yang masuk, yang keluar pun juga begitu. Ini lagi susun perdesnya. Jadi dengan perdes itu nanti bisa mengendalikan seseorang untuk keluar masuk di wilayah endemis ini. Gitu Mas. Tadi Bapak ngomong kelambu nih Pak ya? Iya. Nanti boleh Pak setelah ini saya dapat kelambu satu. Oh boleh. Boleh Mas. Baik, catat yang bisa dijadikan kelambu ya. Nah setelah ini Bapak mungkin tadi sudah di tingkat provinsi Pak ya, atau wilayah terkota. Nah saya ingin bertanya nih Pak, tentu kan Bapak di level pimpinan Bapak melakukan sesuatu yang sangat baik lah. Ya. Nah saya ingin bertanya di tingkat bawah nih Pak. Ya. Seperti apa dukungan dari teman-teman puskesmas, teman-teman surveillance untuk mendukung program ini? Ya, sudah jelas kalau yang di puskesmas ya sangat komitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kita ambil ya terkait dengan kerjasama lintas provinsi maupun wilayah tadi, kabupaten. Di tingkat kecamatan teman-teman ya, contoh nih antara Dinas Kesehatan puskesmas yang ada di perbatasan antara Pesuk dengan Berau, ini kita selalu kolaborasi untuk melakukan penanganan. Kita melakukan pemeriksaan, kemudian pengecekan, dan jelas bukan hanya pencegahan tapi pengobatan sampai paripurna, karena malaria itu tidak bisa dia makan obat hanya sehari, 2 hari, atau 3 hari. Dia perlu waktu yang cukup lumayan lama, beberapa hari, sampai betul-betul tuntas, baru nanti dinyatakan tidak mengandung darah yang mengandung Plasmodium. Nah, inilah yang udah kita lakukan di tingkat paling bawah. Ya. Nah,
kita udah bicara tentang peran serta setingkat antar kota tadi Pak ya, Iya. provinsi juga ada, teman-teman puskesmas sudah ada. Nah, sekarang saya ingin Bapak menyampaikan juga nih, apa sih masyarakat juga pengen tahu nih, kan masyarakat ingin mendukung juga nih Pak program ini ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita untuk mendukung agar eliminasi malaria ini bisa tercapai Pak? Ya, terima kasih. Jadi di tingkat paling bawah di masyarakat kita ada namanya kader penanggulangan malaria. Ada kadernya, jadi ada kader yang sebagai benteng terakhir di masyarakat. Jadi kader penanganan malaria. Saya terima kasih ya, artinya ternyata di masyarakat kita, di tokoh masyarakat, kemudian di pejabat paling bawah di tingkat desa, kelurahan, kemudian di desa RT RW ini sangat mendukung ya. Dengan kolaborasi kerjasama yang sangat luar biasa ini saya yakin sih ya, saya yakin 2027 ini akan bisa tereliminasi. Jadi saya minta tolong kerjasamanya untuk masyarakat ketika teman-teman puskesmas datang ke tempat Bapak, karena pengambilan darahnya itu harus malam Mas. Jadi ketika teman-teman datang ke sana ke tempat Bapak, kami mohon proaktifnya untuk bisa diambil darahnya, karena dari situlah akan ketahuan bahwa Bapak ini di darahnya ada mengandung malaria apa enggak. Jadi seperti itu Mas. Luar biasa sekali Pak yang sudah Bapak sampaikan tadi beberapa menit terakhir. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Terkait dengan ketika kita sudah sesuai dengan cerita Bapak tadi bahwa tahun 2007 akan tercapai eliminasi malaria. Nah, ketika itu sudah tercapai Pak, nah apa nih harapan Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan terhadap masyarakat pasca eliminasi malaria ini tercapai? Ya, baik, terima kasih. Ketika kita nanti sudah eliminasi malaria 2027, kita tidak bisa diem, kita tidak bisa euforia, kita tidak boleh senang-senang, kita harus menjaga nih Mas. Kita harus menjaga. Kalau perlu semua desa itu ada perdesnya terkait dengan pengendalian penyakit malaria. Jadi ada aturan yang dibuat oleh desa untuk mengatur orang keluar masuk. Walaupun 2027 kita sudah malaria sudah terkendali, kita harus jaga terus nih. Kita jaga terus, jangan sampai ada kasus-kasus indigenous, kasus lokal yang tumbuh lagi. Kalau kasus impor mungkin masih ada ya, karena kasus impor itu ya tadi, kan mobilisasi orang ini kan sulit dikendalikan. Sekarang kan pintu masuk Kabupaten Bulungan banyak ya. Ini harus dijaga nih, harus dijaga. Jadi keluar masuk orang ini kalau bisa terkontrol, mudah-mudahan setelah 2027 kita tercapai, selanjutnya tahun-tahun berikutnya Kabupaten Bulungan tetap terjaga, kasus malaria bisa terkendali. Demikian Pak, secara gambar besar bahwa artinya ketika ini sudah tercapai ya bahwa pengendalian malaria ini tidak hanya dilakukan oleh teman-teman kesehatan, bisa. Harus ada peran serta dari masyarakat, terutama terutama di desa Pak ya, yang mengetahui keluar masuknya dari masyarakat. Betul. Baik Bapak, saya kira terkait dengan tema kita hari ini yaitu peran kesehatan terhadap eliminasi malaria di Kabupaten Bulungan tahun 2007 mungkin sudah tergambarkan secara baik kepada masyarakat. Mungkin kita akan akhiri pertemuan ini Pak, tapi sebelum kita mengakhiri jangan lupa Pak, kalau ini dimatikan nanti kelambunya saya minta Pak ya. Aman. Baik Bapak, Pak Kadis sekali lagi terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk hadir kembali di Obras Pak. Ini podcast Obras, ini obrolan seputar kesehatan Pak. Mungkin kita akan siapkan lagi nanti tema-tema yang siap, isu-isu kesehatan yang akan menjadi hangat di masyarakat. Selalu siap Mas. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk kehadirannya. Baiklah pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Kepala Dinas yang tentu sangat seru sekali ya teman-teman. Saya juga mohon maaf bila pada saat perbincangan ini ada kata-kata yang salah. Demikian, saya akhiri obrolan kita pada kali ini. Sampai bertemu di obrolan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.